Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Karselan dari S1 Akuntansi dengan NIM 17067611114. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di KAP Agus Ubaidillah dan Rekan atau TJSAU Partners di bagian audit. Boleh next. Boleh next. Tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, mempraktikkan teori-teori audit yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam situasi dunia nyata di kantor akuntan publik. Yang kedua, menganalisis dan melakukan pemecahan masalah terkait pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, mempraktikkan bagaimana melakukan prosedur audit dari hingga akhir dalam proses audit terhadap perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, praktikan, serta sikap disiplin dan profesional dalam dunia kerja. By next. Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di KAP Agus Sawedila dan Rekan Cabang Bekasi pada bagian audit yang berlokasi di Grand Galaxy City, Rukan Cordova, nomor 02, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17147. Alasan praktikan memilih KAP Agus Ubedillah dan Rekan sebagai tempat PKL adalah karena minat praktikan di bidang audit serta lokasi yang dekat dengan dan mudah diakses dari tempat tinggal praktikan. Praktikan tertarik untuk memperdalam pengetahuan tentang auditing dan berharap dapat mengembangkan keterampilan lebih lanjut dengan melakukan PKL di KAP Agus Ubedillah dan Rekan, serta mengetahui lebih banyak teori yang dapat direlasikan dalam ilmu audit dan akuntansi di tempat praktikan melakukan praktek kerja lapangan. Boleh next. Proses kegiatan. Proses kegiatan PKL berlangsung selama 11 bulan terhitung dari tanggal 26 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Jam kerja praktikan saat melaksanakan PKL dimulai dari pukul 08.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat setiap hari sampai dengan Jumat. Boleh next. Profil perusahaan. KP Agus Baidla dan Rekan adalah sebuah kantor akuntan publik sudah berdiri sejak 1992 oleh Dr. Andes Agus Baidillah. Selama 20 tahun pertama, perusahaan tersebut berfokus pada jasa akuntansi, perpajakan, dan konsultasi manajemen bisnis. Selanjutnya pada tahun 2015, KP Agus Baidla dan Rekan menjadi anggota TJS Global pada tahun 2015. Pengalaman KP Agus Baidla dan Rekan mencakup audit laporan keuangan untuk perusahaan publik dan audit khusus terkait aset tetap dan persediaan, pemeriksaan prosedur demokrasi, investigasi penipuan keuangan, layanan akuntansi dan administrasi transaksi jasa perpajakan, konsultasi akuntan keuangan, sistem pengandalan internal, dan penerapan sistem. KP Agus Bedlar dan Rekan juga menawarkan solusi akuntansi dan manajemen keuangan dengan menggunakan teknologi digital. KP Agus Subianto memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Angkutan Publik untuk menyediakan jasa audit, asuransi, dan non-asuransi, termasuk layanan akuntansi, perpajakan, dan konsultasi. Selama tahun 2002 sampai 2020, grup ini memperluas layanannya termasuk kesekretariataan, teknologi informasi, dan konsultasi SDM. Selain layanan audit, akuntansi dan pajak pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, KAP Agus Bella dan rekan menambah beberapa rekan yaitu Clara Sunarsi KMAK CPA CA Angkutan Publik, Vena Pristila AKCA ACPA CBV Akuntan, Dimas MH Amir Anas AKCPA CA Pemimpin Kantor Cabang di KP Malang, dan Rika Angelina AK CPA CA CPI Pimpinan Kantor Cabang di Bekasi. Hingga saat ini, KP Agus Bella dan rekan sudah memiliki satu pusat yang berlokasi di Wisma Stako, Jalan Raya Kasablanka, Kapling 18, lantai 6, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta, DKI Jakarta. Dan memiliki kantor cabang yang berada di Bekasi, Jawa Barat, dan Kota Malang, Jawa Timur. Next. Visi misi dari KP dan rekan.
Dalam menjalankan suatu lembaga, KP Agus Bila dan rekan memiliki visi dan misi yang selalu menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun visi dan misi dari KP Agus Bila sebagai berikut. Untuk visinya yaitu untuk memberikan respon aktif terhadap lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak pasti. JSAU berkomitmen secara berkelanjutan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan kliennya serta semangat kerjasama dengan fokus pada hubungan lokal dan inovasi. Selanjutnya, misi dari TJSAU. TJSAU memiliki misi untuk memberikan keunggulan jangka panjang dan berkelanjutan dalam pemberian layanan dengan dukungan 10 prinsip Global Compact tentang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti korupsi. Boleh next. Selanjutnya ada struktur organisasi KP Agus Baila dan rekan yang dapat dilihat dari section tersebut. Boleh next. Selanjutnya ada bidang usaha KP Agus Baila dan rekan atau TJSAU Partners. Kegiatan utama KP Agus Baila dan rekan adalah melakukan pemeriksaan akuntansi atas laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, KP Agus Baila dan rekan memiliki beberapa jasa lainnya, antara lain audit assurance. Yang pertama, jasa laporan keuangan audit. KP Agus Baila dan rekan menawarkan jasa audit atas laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pernyataan yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dapat beberapa opini. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Pendapat wajar pengecualian bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, seperti posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, serta unit tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada pendapat yang memenuhi syarat. Pendapat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Seperti laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, hasil usaha, dan arus kas, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang dikecualikan. Selanjutnya ada pendapat yang merugikan. Auditor menyatakan pendapat tidak wajar karena laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hal usaha, dan arus kas unit-unit tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Selanjutnya ada opini tidak menyatakan pendapat. Auditor menyatakan untuk tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan karena lingkup tidak memadai sehingga auditor tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dan tidak cukup untuk memberikan pendapat sesuai dengan pendapatan yang sesuai dengan standar auditing. Dalam melaksanakan auditnya, KP Agus Subedillah dan rekan memiliki kode etik akuntan Indonesia dan standar audit SA yang tertuang dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP. Dalam standar auditing yang berlaku diatur mengenai standar umum yang harus dimiliki oleh auditor, antara persyaratan independensi, pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Boleh next. Boleh di next. Selanjutnya ada bidang kerja. Selama 1 bulan menjalani praktik kerja lapangan di KP Subaidillah dan rekan cabang Bekasi, praktikan tempatkan di bagian keuangan dan umum. Pada pelaksanaan PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak Li selaku pimpinan manajer cabang Bekasi. Praktikan diberi kesempatan untuk mengetahui seluruh aspek mengenai kegiatan audit di KP Agus Baidillah dan rekan khususnya cabang Bekasi. Departemen dan fokus praktikan sama PKL di divisi audit, di mana praktikan ditugaskan sebagai asisten auditor yang membantu tugas-tugas senior dalam berhubungan dengan klien seperti sebagai berikut. Yang pertama, membantu senior untuk mengisi kertas kerja pemeriksaan. Yang kedua, membuat dan melengkapi data di master audit. Yang ketiga, membantu senior untuk membuat trial balance. Yang keempat, melakukan cash of name, stock of name, dan asset of name. Yang kelima, melakukan vouching dan mengumpulkan bukti-bukti dokumen. Yang keenam, membuat draft laporan keuangan dan lain sebagainya. Boleh next. Pelaksanaan kinerja. Selama melaksanakan PKL, praktikan dituntut untuk teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, tugas yang telah diberikan
praktikan kerjakan akan diperiksa kembali oleh pembimbing agar tidak terdapat kesalahan. Apabila terdapat kesalahan, praktikan diminta untuk merevisi kembali pekerjaan yang masih terdapat kesalahan tersebut. Boleh di next. Tugas praktikan yang pertama adalah melakukan agree listing. Agree listing adalah prosedur untuk memastikan jumlah total pada trial balance klien sama dengan buku besar perusahaan atau dokumen pendukung. Berikut langkah-langkah dalam melakukan prosedur agree listing. Yang pertama adalah praktikan membuat kertas kerja audit terlebih dahulu dan menerima neraca saldo dari klien. Selanjutnya, setelah itu, penulis membuat jumlah total per akun berdasarkan saldo percobaan klien. Selanjutnya, setelah mengetahui jumlah total per akun dari neraca saldo klien, praktikan harus membandingkannya dengan dokumen pendukung atau buku besar. Terkadang akan ada perbedaan antara jumlah menurut buku besar dan trial balance. Dalam hal ini, praktikan bertanggung jawab untuk mengecek kembali perbedaan tersebut ke dokumen pendukung terkait seperti daftar akun. Yang terakhir, penulis akan menanyakan kepada pimpinan tim yang memberikan tugas pada penulis terkait dengan perbedaan tersebut beserta penjelasan mengenai perbedaan tersebut untuk pengecekan lebih lanjut. Boleh next. Selanjutnya, melakukan vouching bukti dokumen untuk menguji eksisten, accuracy, dan cut-off. Tugas kedua praktikan adalah melakukan vouching. Vouching adalah prosedur pengujian terhadap bukti pembukuan dicatat oleh perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dimiliki bukti yang kuat atas kebenaran transaksi tersebut. Prosedur ini dilakukan terhadap semua akun yang ada di daftar neraca percobaan perusahaan, yaitu neraca percobaan perusahaan, yaitu penjualan, persediaan, harga pokok penjualan, beban usaha, dan lain-lain. Berikut langkah-langkah dalam melakukan prosedur vouching adalah: pertama, perhatikan harus melakukan sampling untuk mengumpulkan transaksi mana saja harus diverifikasi. Biasanya praktikan akan mengambil lebih banyak sampel jika ditemukan angka yang melebihi spesifik materiality atau angka yang akan menjadi materialitas perusahaan untuk melakukan vouching. Kemudian praktikan akan memasukkan tanggal, nama akun, nomor dokumen, keterangan dari buku besar klien ke kertas kerja di lembar voucher. Selanjutnya, membuat daftar vouching, penulis akan meminta informasi lebih lanjut kepada leader tim untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada klien terkait dokumen yang dibutuhkan. Setelah praktikan menerima dokumen-dokumen tersebut, praktikan harus menelusuri akun-akun yang ada dalam vouching sheet atau satu persatu ke dokumen-dokumen pendukung seperti PO, DO, SO, dan lain-lainnya. Terakhir, praktikan harus memastikan bahwa existence, accuracy, dan cut-off terkait transaksi sudah benar. Next. Selanjutnya ada membuat surat konfirmasi yang berkaitan dengan bank, hutang usaha, piutang usaha, dan pemegang saham. Konfirmasi adalah bagian dari bukti audit yang audit sebagai tanggapan langsung secara tertulis dari pihak ketiga. Konfirmasi dapat terima secara langsung dalam bentuk digital atau kertas untuk verifikasi keakuratan informasi tersebut. Dalam prosedur ini, penulis membuat konfirmasi bank, konfirmasi utang usaha, konfirmasi pemegang saham. KPA Agus Subailam dan rekan menerapkan konfirmasi bentuk positif untuk piutang usaha, utang usaha, dan memegang saham, di mana auditor mengirimkan konfirmasi dengan respon langsung pada auditor, baik setuju atau tidak setuju dengan informasi yang di dalamnya. Sedangkan untuk rekening bank, KPU Agus Subaidilah menerapkan berisi nomor rekening yang bersangkutan dan saldo dalam neraca saldo. Kemudian pihak bank akan mengirimkan kembali konfirmasi tersebut dengan kebenaran jumlah dan tanda tangan manajer bank. Ready next. Selanjutnya melakukan prosedur subsequent event. Subsequent event adalah prosedur untuk menentukan peristiwa berikutnya setelah tahun buku sebelum laporan keuangan terbitkan. Dalam prosedur ini, penulis membuat subsequent event untuk piutang usaha dan utang usaha setelah tahun buku sebelum laporan keuangan terbitkan. Penulisan praktikan melakukan prosedur ini untuk mendapatkan kepastian bahwa piutang dan utang usaha terkait dengan penerimaan atau pengeluaran kas benar-benar terjadi kepada pihak-pihak bank yang bersangkutan dalam daftar tersebut. Boleh di next. Selanjutnya melakukan prosedur cut-off.
Cut-off adalah prosedur yang berkaitan dengan pemisahan pencatatan dari periode sebelumnya ke periode saat ini untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar. Dalam prosedur ini, praktikan tugaskan untuk membuat piutang usaha hubungan dengan penjualan dan utang usaha yang berhubungan dengan pembelian. Berikut langkah-langkah dalam prosedur cut off. Yang pertama, praktikan akan menerima buku besar klien tahun depan, kemudian penulis praktikan akan mengambil 5 transaksi terakhir dari buku besar saat ini dan 5 transaksi terakhir dari buku besar depan. Setelah itu, praktikan akan memberitahukan pada tim leader untuk meminta dokumen-dokumen tersebut kepada klien. Setelah menerima dokumen tersebut, praktikan harus memeriksa dokumen tersebut. Dalam prosedur ini akan seperti coaching, tapi dalam hal ini penulis akan memperhatikan informasi yang telah diverifikasi. Jika ada perbedaan tanggal dokumen, tanggal di dokumen dan tanggal di general ledger, penulis akan menanyakan kepada tim leader dan mereka akan minta kepada klien untuk membuat informasi tentang transaksi tersebut. Next. Selanjutnya melakukan stock of name, cash of name, dan fixed asset of name. Stock of name, cash of name, dan fixed asset of name adalah prosedur pemeriksaan fisik untuk mengecek keakuratan antara laporan keuangan akuntansi dengan kenyataannya. Objek dari stock of name adalah persediaan. Cash of name adalah cash on hand atau kas kecil. Dengan fixed asset of name adalah seluruh aset tetap dengan jumlah yang paling besar atau pembelian aset tetap yang baru terdapat di perusahaan klien. Berikut langkah-langkah dalam prosedur ini. Pertama, praktikan telah memberi arahan kepada tim leader mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat stock of name, cash of name, dan fixed asset of name. Kedua, praktikan menerima daftar persediaan dan melakukan inspeksi terkait pembelian aset tetap baru untuk diperiksa. Yang ketiga, sebelum memulai periksa, akan dilakukan briefing dengan klien untuk mengetahui mana karyawan gudang angkutan klien yang akan mendampingi auditor saat melakukan of name. Selama proses stock of name, penulis praktikan bertanggung jawab untuk mencatat jumlah hasil perhitungan fisik ke dalam kertas kerja inspeksi sesuai dengan daftar inventaris. Selanjutnya, pada saat case of name, praktikan bertanggung jawab untuk mencatat jumlah perhitungan fisik, kas, dan mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan dalam bentuk foto. Selanjutnya, selama proses of name aset tetap, praktikan diminta untuk mendokumentasikan aset detail spesifiknya. Semua dokumentasi mengenai hasil perhitungan dapat dicatat dalam berita acara. Terakhir, hasil berita acara diunggah ke Drive Audit untuk melakukan prosedur selanjutnya. Next. Selanjutnya membuat KKP atau kertas kerja pemeriksaan dan lead sheet per akun. Kertas kerja adalah kertas digital yang akan digunakan auditor untuk mendokumentasikan semua pekerjaan selama proses audit. Praktikan tugaskan untuk membuat semua kertas kerja hubungan dengan semua akun, seperti kertas kerja audit dan kas dan setara kas, kertas kerja audit persediaan, dan lain-lain. Kemudian setelah membuat kertas kerja pemeriksaan, praktikan memiliki tanggung jawab untuk membuat lead sheet account. Lead sheet account adalah lembar pertama yang menunjukkan jumlah akun dan informasi tentang akun tersebut. Informasi tentang materialitas. Berikut langkah-langkah dalam prosedur ini. Yang pertama, setelah membuat format kertas kerja, praktikan harus menulis angka-angka rinci ke neraca saldo dan buku besar. Kemudian praktikan membuat kertas kerja untuk membuat kertas kerja utama atau list sheet yang diisi dengan nama klien, periode laporan keuangan, klasifikasi akun, jumlah akun, mata uang akun, dan kolom penyesuaian untuk hasil akhir. Setelah itu, praktikan harus menyesuaikan lembar yang memungkinkan akan digunakan auditor sebagai lembar konfirmasi, lembar daftar in-house, lembar cut-off, lembar kejadian berikutnya, dan lain-lain. Selanjutnya, praktikan melakukan pengujian terjemahan pada mata uang asing jika ada. Hal ini dapat dilakukan jika klien memiliki rekam jejak penggunaan mata uang lain dalam transaksi mereka. Next. Selanjutnya ada melengkapi dokumen pendukung atau filing dokumen sesuai dengan indeks kertas kerja pemeriksaan. Dalam prosedur ini, praktikan itu ditugaskan untuk
melengkapi dokumentasi yang berhubungan dengan semua pekerjaan, seperti dokumentasi vouching, BAP, dan lain-lain yang dilengkapi dengan kertas kerja pemeriksaan. Next. Selanjutnya ada membuat neraca saldo, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik atau laporan laba ditahan. Penulis tugaskan untuk melakukan neraca percobaan pada kertas kerja. Ini adalah kertas kerja utama yang akan digunakan auditor untuk melakukan penyesuaian selama proses audit. Setelah membuat neraca saldo, penulis selanjutnya membuat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas atau laporan laba ditahan. Berikut langkah-langkah dalam prosedur ini. Yang pertama, praktik menerima data dari klien seperti neraca saldo dan detail informasi. Selanjutnya, praktikan membuat format kertas kerja, kemudian mengisi nama akun. Dalam proses ini, praktikan harus mengetahui tindakan jumlah dan nama. Contohnya, perusahaan memiliki investasi, tetapi setelah diperiksa kembali rincian jumlahnya, jumlah tersebut adalah jumlah untuk investasi awal dan piutang bunga. Maka praktikan harus memisahkan jumlah tersebut menjadi dua akun, yaitu investasi dan piutang lain-lain. Selanjutnya ada setelah melakukan praktikan menyelesaikan trial balance, praktikan akan menginformasikan kepada leader tim untuk diperiksa kembali. Jika ada revisi, praktikan akan merevisinya. Jika leader tim setuju, praktikan akan melanjutkan untuk membuat membuat laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Maka boleh di next. Selanjutnya ada membuat data rekalkulasi seperti penyusunan berdasarkan tindakan komersial dan fiskal, serta amortisasi berdasarkan tindakan komersial. Prosedur perhitungan ulang adalah prosedur untuk memastikan bahwa semua perhitungan dalam hal ini praktikan ditugaskan untuk memastikan perhitungan penyusunan klien telah sesuai dengan melakukan komersial. Perbedaan antara komersial dan fiskal adalah jika menggunakan komersial, perhitungan awal penyusutan dimulai jika aset diperoleh sebelum tanggal 15. Jika aset diperoleh setelah tanggal 15, maka penyusutan akan dilakukan pada bulan berikutnya. Tetapi dalam fiskal tidak ada perbedaan waktu pengakuan penyusutan. Aset akan disudutkan tepat pada bulan pertama aset tersebut diperoleh. Tindakan ini juga berlaku untuk biaya dibayar di muka. Berikut langkah-langkah dalam prosedur ini. Perhatikan diberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang diberikan, implikasinya dalam audit, dan bagaimana melakukannya. Kemudian praktikan menerima daftar aset tetap dan biaya dibayar di muka oleh perusahaan. Kemudian praktikan membuat sheet yang berhubungan dengan aset, perhitungan, dan akun-akun tersebut. Setelah itu, praktikan melakukan perhitungan. Pertama-tama beban penyusutan per bulan, kemudian lanjutkan total penyusutan usia saat ini per tahun. Total penyusutan usia dan sisa usia hingga tahun tersebut. Kemudian, praktikan akan mulai membuat beban penyusutan per tahun, akumulasi penyusutan, dan nilai buku bersih. Setelah selesai menghitung ulang, praktikan akan menyesuaikan dengan perhitungan klien, seperti kesesuaian beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku bersih. Selanjutnya, jika praktikan telah selesai melakukan perhitungan ulang dan menyesuaikan dengan perhitungan ulang dari klien, terkadang akan terjadi perbedaan. Praktikan harus melakukan penelusuran terhadap perbedaan tersebut. Setelah dilanjutkan dengan menginformasikan kepada leader tim, untuk tim selanjutnya, jika perbedaannya material, auditor harus melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, praktikan melakukan jurnal kemudian melakukan penyesuaian pada kertas kerja. Next. Selanjutnya, melakukan rekapitulasi pajak. Rekapitulasi pajak merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan kepastian terkait kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan ketepatan pembayaran pajak. Dalam prosedur ini, auditor akan mendapatkan informasi mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, deferred tax asset atau deferred tax liability. Akibat adanya perbedaan temporer, akumulasi rugi fiskal yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum terpakai. Berikut langkah-langkah dalam prosedur ini. Yang pertama, perhatikan mendapatkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan bukti penerimaan elektronik, SPT masa PPN, dan rekapitulasi penyerahan dan perolehan, dan cetakan kode billing. Setelah itu, praktikan akan membuat lembar pajak di kertas kerja pemeriksaan. Kemudian mengisi informasi yang telah disediakan rekapitulasi pajak. Setelah semua selesai, praktikan harus menyesuaikan jumlah total di akhir periode yang penulis. Praktikan hitung ulang dengan jumlah yang
diberikan oleh dari klien. Terakhir, praktikan akan menginformasikan pada leader tim untuk mengecek ulang pekerjaan tersebut. Terkadang dalam hal ini akan terjadi perbedaan antara perhitungan auditor dengan perhitungan klien. Maka menulis praktikan maka praktikan lebih memahami perbedaan tersebut tergantung dari materialitas perbedaannya. Jika material, maka auditor harus melakukan penyesuaian. Oke, next. Selanjutnya ada melakukan perhitungan mata uang asing ke rupiah terkait dengan tutup buku perusahaan. Laporan keuangan di Indonesia harus melaporkan mata uang rupiah pada saat pelaporan. Praktikan memiliki pengalaman di satu perusahaan menggunakan mata uang USD dalam transaksinya, sehingga auditor harus melakukan prosedur audit yang terkait yang terkait dengan transaksi ini. Melakukan perhitungan mata uang asing ke rupiah adalah prosedur untuk memastikan apakah transaksi tersebut telah dicatat dengan benar dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku. Perusahaan dapat menggunakan kurs jual, kurs beli, atau kurs tengah dalam kurs BI dan dapat juga menggunakan kurs pajak. Namun perusahaan harus konsisten dalam menggunakan kurs tersebut. Next. Next. Melakukan pengambilan sampel untuk menentukan pengumpulan dokumen poaching. Sampling adalah prosedur yang digunakan auditor untuk menentukan berapa banyak dokumen yang perlu dikumpulkan terkait dengan perhitungan. Dalam prosedur ini, penulis akan ditugaskan untuk membuat contoh perhitungan untuk penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, dan akun lainnya. Next. Selanjutnya, praktikan ditugaskan untuk membuat draft laporan audit dan catatan atas laporan keuangan. Draft laporan dan CALK pada dasarnya harus disiapkan jika program audit akan selesai. Draft ini akan digunakan untuk dikirimkan auditor pada klien untuk di kembali sebelum membuat draft final. Dalam proses ini, auditor dan klien akan banyak berdiskusi hingga tercapai kesepakatan. Praktikan ditugaskan untuk membuat draft laporan dan catatan atas laporan keuangan. Next. Membuat surat pernyataan manajemen, surat pernyataan laporan hasil audit, dan surat pernyataan penerapan prinsip pengenal pengguna jasa atau PMPJ. Surat pernyataan manajemen adalah surat yang berisi pernyataan jika manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Informasi jika laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, dan informasi mengenai tanggung jawab manajemen atas sistem pengendalian internal perusahaan. Surat ini akan membantu auditor memberikan informasi tentang tanggung jawab auditor dan tanggung jawab manajemen, sehingga membaca laporan keuangan akan memiliki pemahaman yang baik atas laporan keuangan tersebut. Selain itu, terdapat surat pernyataan laporan audit yang dilaporkan adalah surat yang menyatakan bahwa perusahaan setuju untuk memberikan kuasa kepada KP Agus Beda dan rekan untuk melakukan dan menggunakan laporan perusahaan telah diaudit. Terakhir adalah surat pernyataan penerapan prinsip pengenal pengguna jasa atau PMPJ. Adalah surat yang merupakan persetujuan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa atau PMPJ oleh KP Agus Baidillah dan rekan sesuai dengan Ketentuan Kementerian Keuangan nomor 155/PMK.01/2017 tanggal 10 April 2017 tentang prinsip mengenal pengguna jasa bagi akuntan publik. Praktikan juga untuk membuat semua surat dari form yang berkaitan dengan data klien. Next. Selanjutnya, ada melakukan prosedur analisis dan pemahaman bisnis klien. Prosedur analitis yang dilakukan sebagai prosedur risiko dapat mencakup informasi keuangan dan keuangan untuk mengidentifikasi aspek-aspek entitas yang tidak disadari oleh auditor dan dapat membantu dan menilai risiko salah saji yang material dalam rangka memberikan dasar untuk merancang mengimplementasikan tanggapan atas risiko yang dinilai. Merancang dan mengimplementasikan tanggapan atas risiko yang dinilai. Prosedur analitis dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi adanya transaksi atau kejadian, angka-angka yang tidak biasa, rasio-rasio, dan pola-pola yang tidak biasa, yang dapat mengidentifikasi hal-hal yang memiliki implikasi audit. Praktikan ditugaskan untuk melakukan analitis sebelum auditor melakukan program audit. Next. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi.
Pada hari pertama melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan masih sulit untuk memahami mengenai alur pekerjaannya. Karena belum ada konsep atau pesan yang jelas dari pembimbing dan juga masih banyak prosedur audit yang praktikan ketahui sebelumnya. Pada saat mengerjakan tugas yang diberikan, terkadang praktikan masih kurang teliti sehingga menyebabkan hitungan tidak balance, keliru dalam menginput data, serta masih terdapat selisih yang cukup signifikan. Cara mengatasi kendala, praktikan berinisiatif untuk lebih berani dalam bertanya kepada pembimbing agar apa yang praktikan kerjakan menjadi jelas dan terarah tujuannya. Selain itu, praktikan juga berinisiatif untuk mencari penjelasan lebih detail dengan melihat dan mempelajari contoh sebelumnya yang telah diberikan oleh pembimbing. Praktikan agar dapat mengerti dan mengetahui bagaimana cara mengerjakannya sehingga praktikan terhindar dari kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, dalam perhitungan maupun menginput data pada saat mengerjakan tugas, praktikan berupaya untuk lebih teliti pada saat mengerjakan tugas dengan cara memeriksa kembali pekerjaan praktikan praktikan sebelumnya kerjakan. Selain itu juga praktikan akan minta pembimbing untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan yang praktikan selesaikan untuk menghindari adanya kesalahan yang lebih banyak. Very next. Kesenjangan praktik. Selama melakukan praktik kerja lapangan di KP Agus Subedila dan rekan cabang Bekasi, praktikan ditempatkan di bagian audit untuk membantu senior auditor selama proses prosedur audit terhadap perusahaan berjalan. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan, kesenjangan yang dirasakan oleh praktikan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dan praktik di lapangan, yaitu masih banyak langkah-langkah dalam prosedur audit yang dulunya praktikan belum ketahui atau pelajari selama proses perkuliahan, seperti saat melakukan penginputan data, melakukan coaching, melakukan case of name, stack of name, dan asset of name, dan lain sebagainya. Dikarenakan implementasinya dalam situasi program kerja lapangan berbeda serta seringkali memiliki tantangan dan situasi yang belum pernah dipraktikkan hadapi sebelumnya pada saat mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dan pemeriksaan akuntansi 2 di universitas. Boleh di next. Kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama, mendukung upaya perusahaan untuk menciptakan individu yang memiliki kualitas, kompetensi yang tinggi, dan keahlian yang relevan dalam dunia kerja. Yang kedua adalah mempraktikkan prinsip etika profesional dalam berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan pihak lain sambil menghargai kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan sikap aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas tanpa memerlukan pengawasan yang terus-menerus. Yang keempat, membantu menyelesaikan beberapa tugas pendukung dalam prosedur audit seperti melakukan coaching, test of name, stock of name, asset of name, dan prosedur subsequent, cut off, dan membuat laporan keuangan setiap klien, audit master, surat paket list, dan lain sebagainya. Boleh next. Kesimpulannya, kesimpulan dari laporan program praktek kerja lapangan yang praktikan lakukan. Yang pertama, selama menjalankan praktik kerja lapangan, praktikan dapat memahami fungsi kinerja di bagian audit pada KP Agus dan rekan cabang Bekasi. Praktikan juga melatih pengetahuan praktikan selama berkuliah dan mempraktikannya. Yang kedua, praktikan mendapat ilmu baru yaitu memecahkan suatu permasalahan mengenai audit yang terjadi di KP Agus Baidillah dan rekan cabang Bekasi. Dapat mengetahui bagaimana cara dan tujuan melakukan prosedur audit seperti poaching, case of name, stock of name, asset of name, dan prosedur subsequent, cut off, dan lain sebagainya yang sebelum pernah praktikan lakukan. Yang keempat, praktikan mendapatkan pengalaman baru yaitu ketika melakukan call ke klien dan bagaimana cara melakukan interaksi langsung terhadap klien tersebut yang sebelumnya belum pernah praktikan gunakan atau lakukan. Praktikan belajar tentang bagaimana cara bekerja secara profesional dengan orang lain secara tim di dunia kerja yang sungguhnya dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis praktikan serta sikap disiplin yang dapat berguna untuk kedepannya terhadap praktikan. Boleh next. Rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Sebaiknya pihak Universitas Negeri Jakarta membuat daftar instansi atau perusahaan tempat PKL dari tiap angkatan tahun-tahun sebelumnya untuk nantinya diberikan kepada mahasiswa yang ingin melakukan PKL agar mereferensi bagi mahasiswa dalam mencari tempat PKL tersebut. Bagi KP Agus Baidla dan rekan, perhatikan mengharap agar perusahaan tetap mempertahankan
sikap keterbukaan serta lingkungan yang bersahabat agar semakin tercipta hubungan yang baik antara pegawai dengan calon-calon praktikan lainnya. Selanjutnya, memberikan pekerjaan untuk calon-calon praktikan yang ingin melakukan kegiatan PKL sesuai dengan jurusan maupun bagian yang telah ditempati oleh calon praktikan tersebut. Next. Sekian presentasi laporan magang PKL saya pada semester 120 dan 121. Kurang lebih, jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.